Nat Moy, Iya. lu pernah kan pulang dari mall pas mau tutup? Iya. Biasanya pas pulang dari bioskop tuh. Nih gue kasih tau ya, katanya mall tuh banyak penunggunya. Oke. Dan bisa jadi mereka nih nunggu mall tutup buat gangguin lo pada. Oh, iya. Ini ceritanya datang dari Ibnu sama Karin, yang mana mereka tuh karyawan gerai minuman gitu di salah satu mall di Kuningan. Nah ini kondisinya tuh udah tutup mallnya, toko di kanan kiri mereka juga udah tutup. Jadi udah rada-rada gelap dan sepi banget lah keadaannya di situ. Iya. Oke. Nah karena sunyi kayak gitu, si Ibnu nih iseng, dia teriak-teriak buat manggil kuntilanak merah. Oh. Yang mana katanya kuntilanak merah ini tuh penunggu di mall itu. Teriak-teriak segala macem, ya Karin jadi takut kan. Nah pas mereka mau pulang nih, mereka turun dari eskalator yang udah mati itu. Pas udah sampai bawah, mereka ngerasa kayak ada yang ngeliatin mereka dari belakang. Pas dilihat ke atas gitu tuh, di ujung eskalator ada cewek pakai gaun merah. Wah, gila. Datang beneran. Itu dia, larilah tuh mereka berdua ketakutan, bahkan sampai rada-rada jatuh gitu. Nah sampai ke parkiran nih, mereka berdua, si Ibnu udah ngos-ngosan banget. Ya dia minta maaf lah sama Karin, karena ya mereka berdua habis ngalamin hal buruk kan. Iya. Cuman Ibnu udah minta maaf kayak gitu, Karin ini diem aja, nggak ngerespon sama sekali. Pas Ibnu ngeliat ke samping, dia tuh ngeliat si Karin ini lagi berdiri, bengong, tatapannya kosong aja itu ke depan. Ya Ibnu bingung dong, nih kenapa nih teman gua? Ditanya-tanya tepuk-tepuk sampai digoyang-goyang nih Karin, nggak ngerespon apa-apa. Tapi tiba-tiba si Karin nengok ke arah Ibnu, terus langsung nyengkrem pundaknya Ibnu dan melotot kayak orang kesurupan gitu. Anjir. Senyum, terus bilang, kamu ngapain nyariin saya? Gila. Anjir, berarti kesurupan si kuntilanak merah itu dong? Itu dia Muy, parah kan? Muibi. Iya. Katanya bentuk hantu itu bisa ngikutin dari rasa takut kita. Kayak kalau misalnya lo takut sama kunti, nanti di rumah lo itu bakal jadi ada kayak sosok kunti gitu yang nyerupain. Iya. Jadi ini ada satu cerita gue dapetin dari penontonnya Muibinat. Dia tuh ternyata ngalamin cerita horor setelah nontonin konten kita yang 1, 2, 3 pocong. Cerita lo, Bi. Oh, Jadi gue dapetin cerita ini dari perempuan, kita sebut aja namanya Namira ya. Nah Namira ini malam-malam tuh nonton konten kita itu di kamarnya sendirian. Oke. Dan abis nonton konten itu, dia tuh jadi kayak parno sendiri, terus ketakutan lah, kepikiran lah sama sosok pocong itu. Sampai akhirnya dari pojok kamarnya gitu, dia tuh ngeliat kayak ada sosok tinggi yang nyerupain pocong. Anjing. Tapi pas dia lihat-lihat lagi, sosoknya tuh hilang. Akhirnya dia langsung lari tuh ke kamar abangnya. Terus pas sampai di kamar abangnya, si abangnya tuh malah ngomelin si Namira. Terus si abangnya tuh bilang, alah paling kamu parno doang, udahlah paling itu cuma cerita horor pada umumnya. Udah tuh, akhirnya si abangnya nganterin Namira balik ke kamarnya. Nah tapi Bi, gak sampai 3 menit dari abang yang nganterin, abangnya balik lagi ke kamarnya si Namira. Terus si abangnya minta tidur berdua sama Namira di kamarnya Namira. Lah, jadi malah abang yang takut. Bener. Jadi ternyata katanya si abangnya itu kan abis nganterin Namira balik lagi ke kamarnya. Terus dia tiduran tuh di kasur. Pas dia tiduran, guling di kasurnya dia, tiba-tiba tuh jadi ada 2, padahal tadi cuma 1. Oh. Dan pas dia lihat lagi, guling yang tiba-tiba ada itu ternyata ada mukanya. Jadi dia satu kasur sama pocong Bi. Wah, gila. Binat. Menurut gua kalau lo anaknya suka banget nonton dari HP ya, entah itu video atau Netflix gitu, tengah malam, menurut gua hati-hati deh. Karena bisa jadi ada setan yang ikut nonton bareng sama lo juga. Gue dapet cerita ada satu cewek namanya Kina. Kebiasaan Kina tuh selalu kayak Netflixan drakoran gitu tengah malam, tapi nonton dari HP. Nah di malam itu tuh dia nontonnya sambil tiduran di kasur, dan tidurnya itu tuh kayak nyamping gitu, bayang kan? Iya. Waktu pas dia lagi nonton, dia tuh ngerasa kayak di belakang dia tuh ada kayak orang nafas gitu, Binat. Nengok lah dia ke belakang. Pas dia nengok, nggak ada. Dia lanjut lagi Netflixan. Pas dia lagi nonton lagi, dia makin ngerasa tuh kayak, kok di belakang gue kayak ada yang nafas ya. Dia nengok ke belakang, tetap nggak ada. Di momen itu tuh dia akhirnya sadar kayaknya beneran ada sesuatu di belakang dia. Tapi itu dia mikir, kayak gimana caranya biar gue tuh bisa ngeliat di belakang gue ada apa ya gitu. Akhirnya Kina tuh kepikiran buat kayak matiin HP-nya. Jadi kalau misalnya layar HP kita tuh mati, gelap gitu, jadi kan lo bisa ngeliat pantulan di belakang lo gitu kan. ya benar. Nah akhirnya dia coba tuh matiin HP-nya. Pas layar dia udah mati, dia ngeliat di belakang dia tuh kayak ada sosok lagi tiduran juga, yang bentukannya tuh nggak kelihatan apa, nggak jelas,
tapi yang dia sadar banget ada kayak kain kafan gitu Bihnat. Berarti lo sadar kan? Di Iya. belakang dia ada sosok pocong lagi nonton dan tiduran barengan sama Gina. Gila. Muibi, Ya. ternyata ada caranya untuk kita bisa tahu di rumah kita tuh ada pocong atau enggak. Karena ada ciri-cirinya. Gue taunya dari mana? Jadi gue pengen cerita, ada satu perempuan namanya tuh Firda. Oke. Firda ini tuh tipe orang yang suka kebangun tiap malam karena dia tuh kelaparan. Jadi ada satu malam sekitar jam 2 pagi, dia tuh kebangun, terus akhirnya dia ke dapur lah, nyeduh mie instan. Terus dia mau makan di ruang TV. Nah, awalnya tuh gak ada apa-apa. Sampai akhirnya dia tuh kayak ngedenger dari belakang kupingnya dia ada suara laki-laki berat banget kayak gini. Terus abis itu dia kan refleks nengok ke belakang kan. Tapi gak ada siapa-siapa. Sebelum kita lanjut ceritanya, kita maskeran dulu pakai Marquardt Clay Stick dari Skintific ya. Gue lanjut ceritanya ya. Nah, setelah si Firda itu ngelihat ke belakang gak ada siapa-siapa, bukan cuma itu doang tuh keanehan yang dia rasain. Jadi, pas dia lanjut makan lagi, tiba-tiba mie instan yang dia makan itu tuh kayak berlendir gitu, Moibi. Tiba-tiba aja. Iya, dan rasanya tuh kayak basi gitu. Dan sebelumnya dia makan juga enak-enak aja. Nah, ini nih bagian yang paling nakutinnya. Jadi biar kalian kebayang, si posisi Firda itu kan dia lagi nonton di ruang TV. Di kanannya dia itu tangga menuju lantai 2 rumahnya. Ada satu momen TV-nya tuh mati sendiri. Terus tiba-tiba dia tuh juga ngedenger dari arah tangganya dia ada bunyi kayak dep dep dep. Kayak orang jalan. Iya bener Muy. Pas dia nengok Muy Bi, ternyata ada 2 pocong lagi loncat dari bawah ke atas. Ya Allah. Nah abis itu setelah kejadian itu dia langsung ceritalah ke nyokap bokapnya dia. Dan untungnya pas banget si bokapnya ini tuh kenal sama orang pinter. Nah terus si orang pinter ini tuh ngasih tahu kalau di rumah lo ada ciri-ciri ini, berarti rumah lo tuh sarang pocong. Yang pertama ada bau busuk sama bau amis tanpa sebab. Nah terus yang kedua, makanan yang ada di rumah lo suka tiba-tiba busuk gitu. Terus yang ketiga, suka ada suara rintihan. Dan yang terakhir, kalau sosok pocong di rumah lo udah umurnya ratusan tahun, frekuensi si pocong ini tuh bisa mempengaruhi barang-barang elektronik di rumah lo. Kayak contohnya tuh lampu kedap-kedip sendiri, sampai ya kayak Firda tadi, TV-nya mati sendiri. Muibi, kalian berdua pasti pernah ngerasain LDKS kan pas waktu sekolah? Gue juga ada satu cerita kejadian horor pas LDKS di Buperta Cibubur. Jadi ada satu perempuan namanya Dian. Dian ini tuh lagi ikut LDKS dari sekolahnya. Nah sehabis maghrib si Dian ini tuh ada di dalam tenda. Jadi karena dia ngerasa gak enak badan, dia mutusin buat nugas di dalam tenda sendirian. Terus pas dia lagi nugas, si Dian nih ngerasa kayaknya pembalutnya dia nih bocor. Dan pas dicek bener aja pembalutnya bocor. Nah karena malu, dia akhirnya ngeganti pembalutnya di dalam tenda Muibi. Habis ganti pembalut, dia keluar tendanya tuh, ngebuang pembalutnya di deket semak-semak deket tendanya dia. Udah tuh, singkat cerita malamnya nih, pas semua orang udah tidur, si Dian kebangun karena dia tuh ngedenger ada suara orang dari luar tendanya dia. Di situ tuh dia mikir, oh mungkin ini kakak-kakak pembina LDKS gue. Tapi pas dia dengerin lagi suaranya, ternyata itu tuh suara nenek-nenek ngomong pakai bahasa Jawa. Akhirnya dia penasaran kan tuh. Dia ngintip lah dari sela-sela tendanya dia itu. Dan pas dia lihat, ternyata di depan tendanya dia ada nenek-nenek bongkok, rambutnya tuh putih panjang. Dan pas si Dian merhatiin lagi, matanya neneknya ini tuh bolong Bi. Abis ngeliat itu si Dian bener-bener panik banget. Dia langsung masuk ke tendanya dia, terus dia langsung tidur. Dan dia meremin matanya tuh. Tapi pas dia meremin matanya, dia tuh ngedenger ada suara barang dilempar ke tendanya dia. Nah karena dia ngedenger itu, dia akhirnya ngintip lagi nih keluar. Pas dia ngeliat keluar, ternyata barang yang dilempar ke tendanya itu tuh pembalut yang tadi dia buang itu Moibi. Anjir, jadi kayak dibalikin gitu ya? Iya. Dan pas dia lihat keluar itu, nenek-nenek yang tadi tuh masih ada. Dan posisinya si nenek itu tuh sambil nunjuk Dian pakai jarinya, terus marah-marah pakai bahasa Jawa. Wah, gila.
Binat. Gue baru tahu ternyata ada halte bus di Jakarta tuh angker banget. Karena pas proses pembuatan halte itu, ternyata dia pakai tumbal proyek. Oh. Nah tempatnya di mana gue kasih tahu di belakang ya. Gue dapet cerita ini dari salah satu temen gue namanya Salsa. Salsa nih gue samarin namanya ya. Dia itu selalu PP tuh naik bus. Jadi ini hal yang biasa lah buat naik bus sama dia. Nah ada satu malam di mana dia harus lembur. Dia lembur jadi baru nyampe sekitar jam 11-an kurang. Di halte busway itu sepi banget, cuman dia sama satu cowok yang lagi nunggu juga. Jadi sebelahan gitu mereka berdirinya. Nah pas si Salsa lagi nunggu, dia tuh nyium kayak bau busuk gitu Binat. Awalnya dia mikir kayak ya udahlah gue cuekin aja. Tapi lama-lama bau busuknya tuh ganggu. Sampai akhirnya si Salsa nanya lah ke orang ini nih, si cowok ini yang di sebelah dia. Dia nanya kayak, Mas, maaf mas, nyium baunya juga nggak ya? Nah masnya bilang kayak gini, oh nggak kok mbak, nggak nyium apa-apa, tapi mungkin itu baunya tumbal proyek sini. Nah Salsa bingung kayak, maksudnya gimana? Nah akhirnya dikasih tau lah sama si cowok ini kalau proses pembuatan halte ini itu tuh pakai tumbal proyek dan bisa jadi bau bangkainya itu, bau busuknya itu ya, asal dari si tumbal itu. Wow. Salsa tuh nggak mau ngerespon karena dia takut parno. Jadi dia iya aja lah. Gak gitu lama akhirnya si busnya itu datang, si Salsa naik, dan ternyata si cowok ini tuh gak ikut naik. Salsa masuk bus, dia balikin badannya, dia ngeliat si cowok yang berdiri di sebelah dia ini lagi ngelambain tangan ke dia. Terus gak gitu lama si sosok cowok ini itu tuh lompat ke peron bawah bus itu. Gila. Kebayangan lo? Jalurnya itu. Iya. Wow. Nah Salsa ngeliatnya panik banget, dia teriak sampai satu bus itu tuh kaget ngeliatnya. Dan ternyata pas di perjalanan akhirnya si Salsa tuh diceritain sama si supir bus ini. Ternyata emang kata si cowok itu benar. Kalau si halte ini itu tuh dibuatnya pakai tumbal proyek. Tapi yang plot twistnya adalah si sosok cowok itu dia tumbal proyeknya. Wah gila. Gila kan? Salsa itu naik di salah satu halte di Jakarta Selatan. Gue gak bisa nyebutin namanya apa, tapi inisial tuh R. R. R.